Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddith Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Asy-syaratus sabi', syarat salat yang ke-7. Dukhulul waqt, masuk waktu salat. Wad dalilu minas sunnati hadithu Jibril alaihi salam, dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwa masuk waktu adalah syarat salat adalah hadis Jibril alaihi salam, annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa fi akhirih, bahwasanya Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu salat dan di akhir waktu salat. Faqala, maka Jibril berkata, ya Muhammadus salatu baina hadzainil waqtain, wahai Muhammad, salat di antara dua waktu ini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang mukmin pada waktunya yang ditentukan. Makna mawqutan ay mafrudan fil awqat, diwajibkan pada waktu-waktunya. Wa dalilul awqati qauluhu ta'ala, dalil waktu-waktu salat adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 78, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, dirikanlah salat pada waktu tergelincirnya matahari sampai gelapnya di malam hari, dan pada waktu bacaan Al-Quran dibaca di fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu subuh, di waktu fajar, fajar shadiq, disaksikan oleh malaikat. Disyaratkan untuk keabsahan salat mengerjakan salat 5 waktu di waktu-waktunya. Maka tidak boleh kamu salat sebelum waktu salat. Jika kamu melakukan salat
sebelum waktunya, wajib mengulangi sholat. Dan tidak boleh mengerjakan sholat dari waktunya. Seandainya orang yang sholat mengakhirkan sholat dari waktunya sehingga waktu sholat keluar, maka jika perbuatannya tersebut karena tertidur, bukan karena penyepelean yang dia lakukan, atau karena lupa, maka dia mengqadha'nya dan dia tidak berdosa. Apabila mengakhirkan waktu sholat, mengerjakan sholat dari waktunya karena tertidur atau karena lupa, bukan karena disengaja, bukan karena menyepelekan sholat, maka diqadha' dan tidak berdosa. Adapun jika bukan karena kelupaan dan ketiduran itu, tetapi karena kesengajaan, karena penyepelean, maka pelakunya berdosa dan dia mengqadha'nya. Hadis Jibril mengimami Nabi SAW di 2 hari datang dari sejumlah sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Abbas dan Jabir, dan ia terdapat pada Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Termasuk hadis yang paling jelas yang ada terkait penjelasan waktu-waktu 5 salat yang wajib adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu dhuhri idza zalatis syams." Waktu salat zuhur ketika matahari condong. Wa kana dhillur rajuli katulih. Pada waktu itu bayangan seseorang seperti tingginya. Malam tahduril asr, selama waktu asar belum tiba. Wa waqtul asri malam tasfar syams, waktu salat asar selama matahari belum menguning. Wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib syafaq, waktu salat maghrib selama syafaq belum hilang, selama cahaya merah di langit belum hilang. Wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat, waktu salat isya sampai pertengahan malam yang paling tengah. Wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams, waktu salat subuh dari terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Fa idza tala'atis syamsu fa amsik 'anis shalah, maka jika matahari terbit maka jangan salat. Fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan, sebab sesungguhnya matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Asy-syaratu tsamin, syarat salat yang ke-8. Istiqbalul qiblah, menghadap qiblat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala,
di surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami benar-benar akan menjadikanmu berpaling ke kiblat yang kamu ridai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah, dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke arah al-masjidil haram. Disyaratkan untuk mengerjakan sholat-sholat, hendaknya sholat-sholat dikerjakan dengan menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan. Maka jika orang yang sholat di perkotaan atau di sisinya ada orang yang mengabarkan kepadanya arah kiblat, maka dia wajib bertanya kepada orang tersebut tentang arah kiblat. Dia tidak boleh sholat dengan berijtihad, dengan ijtihad dari dirinya sendiri, sementara di sisinya ada orang yang mengabarkan kepadanya arah kiblat. Maka jika dia sholat dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat, dia wajib mengulangi sholat. Adapun jika dia di dalam safar, maka sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk mengetahui arah kiblat. Maka jika dia sholat, ternyata sholat yang dia lakukan tidak mengarah ke kiblat pada waktu dia safar, maka sesungguhnya sholatnya sah berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebisa kalian. Orang yang safar boleh melakukan sholat-sholat sunnah semuanya di atas kendaraannya dengan tanpa menghadap kiblat. Sungguh terdapat sunnah terkait hal itu dari sejumlah para sahabat, di antaranya hadis yang diriwayatkan Amir bin Rabi'ah, semoga Allah meridainya. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilati yusabbih." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di atas kendaraan beliau salat. Yumi'u bi ra'sihi qabla ayyi wajhin tawajjah. Beliau memberikan isyarat dengan kepala beliau sebelum arah mana saja beliau mengarah. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi shalatil maktubah. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat wajib. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Apabila orang yang safar ingin melakukan salat sunnah di atas kendaraannya, maka dia menghadap kiblat ketika dia mulai masuk di dalam mengerjakan salat.
Kemudian dia mengarah ke arah mana saja yang dia inginkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, di Sunan Abi Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma shalla haitsu wajjahahu rukkabuh. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar, lalu beliau ingin mengerjakan salat sunnah, maka beliau menghadapkan unta beliau ke kiblat. Lalu beliau bertakbir, kemudian beliau salat ke arah mana saja kendaraan beliau mengarahkan beliau. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata di dalam Bulughul Maram, wa isnaduhu hasan. Sanad hadis tersebut hasan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala berkata, guru kami Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata di dalam hasyiyah beliau terhadap Bulughul Maram, catatan kaki beliau terhadap Bulughul Maram, huwa kama qala al-muallif. Hadis tersebut sebagaimana dikatakan oleh penulis Bulughul Maram, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Rijaluhu thiqatun la ba'sa bihim. Para perawinya terpercaya, tidak masalah dengan mereka. Wa bidzalika yakunu hadzal haditsu mukhassisan lil ahaditsil ukhra al mutlaqati fi istiqbalihi sallallahu alaihi wasallam jihata sayrihi fis safar. Dengan begitu, hadis ini mengkhususkan hadis-hadis yang lain yang mutlak terkait menghadapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah perjalanan beliau pada waktu safar. Asy-syaratut tasi', syarat salat yang ke-9, an-niyah, niat, wa mahalluhal qalb, tempat niat di hati, wa talaffudhu biha bid'ah, melafatkan niat bid'ah, wa dalilul hadithul ladzi rawahu Umar radhiyallahu anhu, dalil yang menunjukkan niat syarat salat adalah hadis yang diriwayatkan Umar, semoga Allah meridainya. Qala Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu disertai niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya untuk setiap orang hanya apa yang dia niatkan. Niat pada waktu sholat dan pada selainnya dari ibadah-ibadah adalah syarat. Maka sholat tidak sah tanpa niat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan dengan niat-niat. Sesungguhnya amalan-amalan disertai niat-niat. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dengan niat dibedakan ibadah yang wajib dengan ibadah yang wajib, dan dibedakan ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Sungguh telah berlalu ketika menyebutkan
syarat niat dari syarat-syarat wudu, bahwasannya tidak boleh seseorang melafadzkan apa yang dia niatkan kecuali pada waktu mengerjakan haji. Maka dia boleh melafadzkan apa yang dia niatkan. Maka dia berkata labbaika umrah, atau dia mengatakan labbaika hajja, atau dia mengatakan labbaika umratan wa hajja. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.